Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para mahasiswa dan mahasiswi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat mahasiswi dan mahasiswa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bersama belajar satu tema mata kuliah, yaitu Al-Quran Hadis. Dan di pertemuan yang pertama kita akan coba bahas bersama yaitu Al-Quran dan Wahyu. Untuk bisa memahami secara detail perlu kita dudukkan ya makna Al-Quran dan Wahyu, baik secara bahasa atau etimologi atau menurut istilah atau terminologi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Definisi Al-Quran menurut bahasa. Al-Quran jadi secara bahasa atau etimologi diambil dari kata bahasa Arab tentunya ya, dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini tentu menyeratkan anjuran kepada kita semua selaku umat Islam untuk membaca Al-Quran. Menurut Syekh Mana' Khalil Al-Qattan, kata qara'a mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Dan arti qira'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapih. Ini terdapat dalam kitab beliau, yaitu Mabahis fi Ulumil Quran. Ini definisi menurut bahasa atau etimologi. Sedangkan menurut istilah, ini sebagaimana yang tertuang dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, bahwa Al-Quran adalah kalamullahil mu'jiz al-munazzal ala khatimil anbiya wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam, al-maktub fil masahif, al-manqul ilaina bitawatur, al-muta'abbadu bitilawatihi, al-mabdu'un bisuratil fatihah, al-mukhtatamun bisuratin nas. Yang artinya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan Allah yang mengandung mukjizat, yaitu suatu yang luar biasa yang melemahkan lawan, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian melalui wasilah malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ini definisi secara istilah yang dituangkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kemudian kita akan sedikit banyak ya akan bahas dari definisi secara istilah ini. Kita pelan-pelan kita akan fahami makna Al-Quran ya. Yang pertama dari definisi tadi kita bisa pahami, yaitu kalamullah, atau Al-Quran adalah kalamullah, yaitu perkataan Allah. Jadi Al-Quran pada hakikatnya adalah perkataan Allah, bukan perkataan malaikat Jibril ya. Kita tahu bahwa malaikat Jibril adalah hanya menyampaikan saja, menyampaikan wahyu dari Allah ya, sebagai perantara. Kemudian bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu bukan sabda Nabi, karena beda nanti kalau sabda Nabi itu namanya hadis ya. Kita akan bahas nanti di paruh kedua setelah UTS ya. Itu hadis kalau sabda Nabi. Jadi beliau hanya menerima wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalamullah, perkataan Allah ya, dan bukan perkataan manusia biasa tentunya. Sahabat mahasiswa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi secara umum kalau manusia itu seorang nabi atau rasul, perkataan itu dinamakan wahyu. Tetapi kalau manusia itu bukan nabi melainkan orang biasa, sering disebut ilham. Ya, jadi kalamullah ini menunjukkan bahwa perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Kalamullah itu, perkataan Allah itu disampaikan kepada manusia, maksudnya di sini ya, maka dinamakan juga dengan wahyu. Tetapi kalau manusia itu bukan Nabi, itu disebut dengan istilah ilham
ya, ilham. Dan tentu Al-Quran ini juga wahyu ya. Nanti kita akan bahas lebih jelas tentang definisi wahyu. Berikutnya, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan kitab-kitab samawi sebelumnya yang sama-sama merupakan perkataan Allah, Al-Quran ini hanya khusus diturunkan kepada hanyalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan perkataan Allah kepada nabi-nabi yang lain bisa saja merupakan perkataan Allah dan menjadi kitab suci seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa, tetapi tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kitab-kitab itu bukan Al-Quran atau tidak disebut dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah diriwayatkan dengan tawatur atau mutawatir. Apa itu tawatur atau mutawatir? Yang dimaksud dengan tawatur atau mutawatir adalah bahwa jumlah perawi itu sangat banyak dan tersebar luas di mana-mana, sehingga mustahil mereka kompak untuk berdusta. Artinya perawi di sini adalah orang yang mendengarkan ayat Quran itu. Dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada umat ini dengan jalan yang banyak. Artinya yang mendengarkan itu banyak. Ya. Menurut Imam As-Suyuti ya, disebutkan bahwa minimal riwayat yang mutawatir itu adalah 10 perawi dalam setiap tobaqat atau level atau tingkatan. Jadi misalkan Rasulullah menyampaikan kepada sahabat itu lebih dari 10, minimal 10 ya. Kemudian dari 10 itu disampaikan lagi kepada murid-muridnya atau sahabat yang lain. Di setiap rawinya, di setiap tingkatannya itu banyak jalur ya, banyak orang. Sehingga apa? Karena saking banyaknya tadi, saking banyak orang yang mendengar, yang menyampaikan Al-Quran ini, sehingga mustahil mereka kompak untuk berdusta. Nggak mungkin kalau ini adalah suatu yang dusta, karena banyak ya, karena banyak. Sama seperti kita misalkan, seluruh orang Indonesia ini semua tahu bahwa yang namanya Presiden Republik Indonesia itu adalah Presiden Joko Widodo. Sehingga tidak mungkin karena saking banyaknya seluruh negara ini faham betul bahwa Presiden RI adalah Bapak Joko Widodo, maka tidak mungkin perkataan itu dusta. Demikian juga Al-Quran. Karena saking banyak orang yang meriwayatkan, yang menyampaikan secara mutawatir ya, di setiap levelnya, maka tidak mungkin Al-Quran itu dusta. Berikutnya ya, bahwa poin ini berfungsi membedakan Al-Quran dengan hadis tentu. Baik hadis itu merupakan hadis nabawi maupun hadis qudsi. Sebab hadis itu kadang ada yang diriwayatkan secara mutawatir, tetapi kebanyakannya adalah ahad. Berikutnya adalah yang keempat, membacanya merupakan ibadah mendatangkan pahala. Nah, ini juga yang membedakan antara Al-Quran dengan hadis dengan buku-buku yang lainnya. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa tiap huruf dari Al-Quran merupakan pahala tersendiri ketika dibaca. Bahkan ada kelipatan 10 kali lipat dari masing-masing huruf. Jadi satu huruf itu pahalanya satu kebaikan dikalikan dengan 10. Satu huruf berarti 10 kebaikan, 10 pahala. Sampai-sampai beliau SAW menegaskan bahwa ya, beliau mengatakan, tidak aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, kata beliau. Bahkan itu bukan satu huruf tetapi 3 huruf yang berdiri sendiri. Alif, lam, mim. Itu ya, berarti 3 huruf dikalikan 10. Ini keutamaan membaca Al-Quran. Beda dengan kitab yang lainnya, buku yang lainnya. Atau kalau membaca hadis mungkin pahalanya ketika dia membaca hadis kemudian diamalkan dapat pahala. Atau ketika dia belajar hadis, dia menghafal hadis dapat pahala. Tapi pahalanya satu. Tapi kalau Al-Quran itu membacanya saja meskipun tidak paham, satu hurufnya diganjar pahala sebanyak 10. Masya Allah ya, begitu. Selanjutnya kita akan beralih pada definisi wahyu ya. Wahyu secara bahasa ya, menurut bahasa Arab berkata waha, yang berarti bersembunyi dan cepat. Dikatakan wahaitu ilaihi atau anhaitu dalam bahasa Arab itu ya, bila kita berbicara kepada seseorang agar tidak diketahui orang lain, maka wahyu adalah isyarat yang cepat ya.
Kata al-wahyu adalah bentuk masdar atau infinitif yang memiliki arti tersembunyi dan cepat. Ini secara bahasa ya. Gitu. Adapun kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, di situ disebutkan bahwa wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Nah, kemudian apakah kalau dari definisi itu Al-Quran juga bisa dikatakan wahyu? Bisa jadi. Karena memang disampaikan secara sembunyi-sembunyi, nggak terang-terangan. Ya. Maksudnya dari Allah kepada Rasulullah itu ya, sembunyi-sembunyi, ya, melalui malaikat Jibril. Yang tahu pertama kali hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat tidak tahu. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, baru disampaikan kepada umat, kepada para sahabat. Berikutnya, wahyu secara bahasa itu meliputi ilham sebagai bawaan dasar manusia, seperti wahyu terhadap ibu Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Sampai Nabi Musa dihanyutkan di sungai itu berkat apa? Ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menggunakan kata wahyu. Di situ wa auhayna, dan kami telah ilhamkan, begitu maksudnya, bukan wahyukan ya. Berikutnya adalah bahwa ilham yang berupa naluri pada binatang seperti wahyu kepada lebah. Itu wahyu juga secara bahasa ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 68. Kemudian juga seperti wahyu itu juga bisa dimaknai isyarat yang cepat melalui rumus atau kode, seperti isyarat Nabi Zakaria yang diceritakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kharaja 'ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Yang artinya, maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Jadi makna wahyu di situ bukan wahyu berarti kalamullah, bukan wahyu berarti kemudian Allah berkata langsung ya, langsung kepada Zakaria, tidak, tapi isyarat. Allah memberikan isyarat kepada Zakaria alaihissalam. Berikutnya adalah bahwa wahyu bisa diartikan sebagai bisikan, kan? Sebagai bisikan dan tipu daya setan untuk menjadikan yang buruk kelihatan indah dalam diri manusia. Sebagaimana dalam surah Al-An'am disebutkan, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Yang artinya,
Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Jadi syaitan di sini kalau melihat dari katanya mewahyukan, ya. Wa inna syayatina la yuhu. Jadi syaitan-syaitan itu mewahyukan. Nah, kalau kita artikan secara bahasa, mewahyukan berarti masa wahyu? Nah, maka ulama memaknai di sini membisikkan. Syaitan-syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Jadi makna wahyu itu banyak ya. Makna itu banyak. Bisa berkaitan dengan isyarat atau ilham, kemudian juga bisa berupa bisikan. Itu dikatakan juga wahyu. Berikutnya, wahyu juga bisa diartikan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat berupa suatu perintah untuk dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu." Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Jadi bisa diartikan juga di sini ya, apa-apa yang disampaikan Allah kepada malaikat itu juga menggunakan kata wahyu. Jadi wahyu ini sifatnya lebih umum ya, lebih umum. Kalau Al-Qur'an tadi apa-apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagaimana tadi dijelaskan di awal bahwa kalau wahyu yang berupa kalamullah, perkataan-perkataan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, ya, kemudian diturunkannya itu secara mutawatir, kemudian bertahap, membacanya itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, sahabat mahasiswa dan mahasiswa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin untuk muqaddimah ya, pengantar mata kuliah Al-Qur'an hadis, dan kita tadi sudah sedikit bahas tentang definisi Al-Qur'an dan definisi wahyu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih, yang benar dari Allah, adapun salah dari saya pribadi, kebenaran saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.